Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara merawat PC dan laptop dengan baik agar tidak cepat rusak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi di sini gua udah sering lihat banyak banget orang yang biasanya kalau bisa dibilang itu males ya, males untuk merawat PC atau laptopnya sendiri. Nah, jadi untuk merawat PC atau laptop itu sebenarnya gampang-gampang susah. Nah, di sini gua bakal bahas terlebih dahulu mulai dari yang tergampang ya. Jadi yang pertama itu cara merawatnya itu gampang banget ya. Yang pertama ini yaitu selalu membersihkan semua file sampah. Ya, nah jadi perlu diketahui juga ya bahwa di dalam PC atau laptop kita itu pasti ada sampah, sampah bekas dari sistemnya atau Windowsnya. Nah, jadi yang biasanya paling umum itu kalian buka run, kemudian ketik temp. Nah, kemudian di dalam sini itu semuanya sampah ya, jadi kalian wajib hapus ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalian buka run lagi, kemudian ketik persen temp persen, ya, kemudian oke. Nah, kemudian apa namanya di dalam sini tuh juga sampah, jadi kalian perlu menghapusnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini kalian di run, kalian ketik prefetch, kemudian oke. Nah, di sini juga semuanya file sampah, jadi kalian perlu menghapusnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada satu tempat yang dimana file sampah ini bekas dari kita itu update Windows ya. Jadi ketika kita update Windows, si Windowsnya itu meninggalkan sampah bekas update ya. Jadi itu berada di drive C, Windows, kemudian software distribution, download. Nah, kemudian di sini ya. Jadi kalian bisa hapus. Nah, kalau sudah selesai hapus, kalian bisa lanjut ke cara yang kedua. Nah, tetapi perlu diingat bahwa cara-cara menghapus file sampah yang tadi itu belum semuanya. Ya, bagi kalian yang mau ya menghapus seluruh atau semua file sampah selain yang barusan gua tunjukin tadi, nah kalian bisa tonton di video ini. Karena di video ini itu gua udah kasih tahu tempat-tempat mana sih yang bisa disebut itu sampah dan kalian bisa menghapusnya. Nah, jadi kalau kalian mau menonton, kalian tinggal kunjungin di deskripsi video di bawah ya, karena di deskripsi di bawah gua sudah kasih link video untuk kalian tonton ya, oke? Nah, kemudian yang selanjutnya di nomor kedua, di sini kalian harus selalu ya selalu mengaktifkan dan menjalankan antivirus. Nah, ini penting banget ya, antivirus. Nah, biasanya kalian ini seringnya pakai antivirus pihak ketiga atau antivirus bawaan Windows. Nah, jadi bagi kalian yang mengandalkan antivirus bawaan Windows, nah kalian bisa buka yang namanya Windows, bisa dibilang Windows Security ya, karena kebanyakan itu bilangnya Windows Defender. Nah, jadi namanya ini adalah Windows Security. Nah, kemudian kalian bisa melakukan quick scan. Nah, jadi ini fungsinya untuk nge-scan apakah semua file itu ada virusnya, terutama virus yang kecil-kecil ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau kalian menggunakan antivirus pihak ketiga, nah kalian bisa buka, kemudian kalian jalankan ya. Nah, maksud gua itu menjalankan. Nah, menjalankan itu maksudnya meng-scan ya, scanning komputer kalian atau laptop kalian itu apakah ada file-file yang mengandung virus atau tidak. Ya. Nah, kemudian di sini gua kasih bocoran selain antivirus bawaan Windows yaitu Windows Security. Nah, di sini ada program kecil bawaan Windows yang mungkin jarang diketahui oleh orang-orang ya. Nah, jadi fungsi dari program kecil ini itu ialah nge-scan ya apakah ada file atau mungkin aplikasi kalian yang mengandung virus ya, mulai dari virus yang kecil-kecil sampai virus yang besar-besar. Kemudian nanti kalau ada, dia ini langsung mengeksekusinya dengan cara menghapus secara paksa dan permanen
ya. Nah, jadi cara membuka program yang satu ini, kalian tinggal perlu buka run, ya run seperti ini. Kemudian kalian tinggal ketik aja mrt seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik OK. Nah, jadi ini ya programnya itu namanya Windows Removal Malicious Software ya kalau nggak salah. Nah, jadi di sini ya. Nah, jadi dilihat dari namanya saja Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool. Ya, jadi yang dimana untuk programnya ini itu untuk nge-scan apakah di PC atau laptop kalian itu ada malicious software. Nah, kalau misalkan ada nanti sama programnya ini nanti bakal dihapus secara paksa kalau misalkan nggak bisa. Kemudian juga permanen ya. Jadi benar-benar sudah nggak ada lagi di PC atau laptop kalian. Jadi kalian tinggal perlu klik next, kemudian pilih quick scan, kemudian next. Nah, jadi di sini ya. Jadi kalian tinggal tunggu proses scanningnya sampai selesai, kemudian kalian bisa lihat untuk hasilnya ya, oke. Nah, jadi itu untuk nomor kedua ya. Sekarang kita bakal lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini kita itu bisa ya membersihkan PC dan laptop ya dari debu atau kotoran ya. Nah, jadi bagi kalian yang mempunyai keduanya ya, yaitu PC dan laptop itu kalau bisa kalian bersihkan keduanya. Ya, keduanya atau mungkin kalau misalkan kalian bisa dibilang agak sedikit malas ya. Nah, kalian bisa bersihkan salah satu aja yang sering dipakai ya. Kalau misalkan yang sering dipakai laptop, maka bersihkan laptopnya saja atau mungkin PC-nya sering yang dipakai. Nah, jadi bersihkan PC-nya saja. Tapi kalau kalian hanya memiliki salah satunya aja, misalkan gua punyanya laptop nih, nggak punya PC. Nah, kalian coba bersihin laptopnya, ya atau laptop kalian sendiri ya. Ya untuk bersihnya itu bertahap aja gitu loh, nggak usah terlalu keburu-buru atau mungkin terlalu gugup ya kan. Nanti takutnya kenapa-kenapa ya. Nah, jadi kalian tinggal buka aja ya kan, apa namanya, itunya ya kan yang bagian di belakang laptop, terus kalian buka, kemudian kalian bersihkan ya kan, terutama layar laptop kalian kalau misalkan debuan ya kan. Nah, kalau untuk PC itu biasanya kalian agak ribet ya karena kalian harus ngelepasin semua komponen ya. Terutama untuk fan-fan PC kalian. Kalau misalkan fan kalian banyak, nah itu bakal ribet banget ya. Kalian harus lepasin satu-satu, kemudian kalian bersihkan ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau membersihkan PC dan laptop kalian, nah monggo ya. Tapi kalau kalian nggak mau, tidak apa-apa. Yang penting debu atau kotoran yang ada pada PC dan laptop kalian itu sedikit ya. Kalau misalkan udah banyak, maka wajib dibersihkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di nomor keempat di sini kita itu bisa menginstal ulang atau mereset Windows ya. Nah, jadi untuk caranya gua bakal kasih tahu di next video aja. Nah, jadi untuk install ulang ya. Kalau menurut gua install ulang itu sebenarnya agak ini ya, agak ribet juga ya, tapi untuk hasilnya itu worth it karena Windows ketika kalian di install ulang itu Windowsnya bakal hilang, yang sebelumnya bakal hilang dan kalian menginstal Windows yang baru yang benar-benar masih fresh. Ya, berbeda dengan reset. Kalau reset itu cuma mereset sistemnya doang. Ya, sistem Windowsnya doang, tapi Windowsnya masih pakai yang lama. Jadi yang baru itu hanyalah settingannya, ke reset, kemudian ya apa-apalah yang ada di dalam selain Windowsnya gitu loh. Jadi Windowsnya itu masih pakai yang lama ya. Nah, tapi untuk reset Windows ada satu menu ya yang dimana itu kita bisa mengganti Windows yang lama dengan Windows yang baru ya. Makanya dari itu gua nanti di next video bakal kasih tahu ya gimana cara reset Windows ya, terutama memakai ini ya, kalau nggak salah opsinya namanya itu ya Cloud Save ya kalau nggak salah. Pokoknya yang cloud ya, yang awan-awan itu loh ya. Nah, jadi seperti itu kalian bisa install ulang atau mereset Windows. Kemudian yang kelima di sini kita bisa ini ya. Jadi yang nomor 5 sama 6 ini
itu opsional ya, caranya opsional, jadi kalian bisa skip atau mungkin nggak usah dijalankan ya, karena menurut gua nomor 5 sama nomor 6 ini agak terlalu susah ya. Nah, jadi yang nomor 5 ini kita bisa mengganti thermal paste pada CPU ya. Jadi kalau kalian tahu ya, ketika kalian sedang rakit PC ya, itu pasti banget ketika kalian habis selesai memasang prosesor atau CPU ya. Jadi di sini gua bakal kasih gambaran aja biar kalian tahu. Nah, jadi kalau kalian ngerakit PC itu kan pasti ada yang namanya motherboard ya. Jadi ini motherboard misalnya. Nah, kemudian di sini kan pasti ada kotak kecil yang dimana kotak kecil ini itu tempat prosesor kita atau CPU kita yang bisa dibilang itu sebagai otak dari komputer ya. Jadi di sini prosesor. Nah, kan udah dipasang nih. Nah, setelah dipasang itu seharusnya atau biasanya itu dikasih thermal paste ya. Jadi misal di sini kan thermal paste abu-abu ya. Nah, misal di sini kita ganti nih thermal paste-nya. Nah, diganti. Kemudian kalau udah secukupnya aja, kalian baru deh pasang yang namanya pendingin prosesor kalian ya. Jadi kalian tinggal pasang, kemudian kalian kencengin ya kan. Nah, jadi seperti itu ya thermal paste pada prosesor. Nah, kalau untuk laptop, memang laptop itu sebenarnya ada ya, cuman menurut gua agak ribet ya, takutnya kalau kalian udah ngelepas nggak bisa dipasang lagi ya. Kalau laptop mungkin nggak usah kali ya. Tapi kalau PC atau komputer mungkin masih bisa ya. Cuman apa namanya pendingin prosesornya dilepas, kemudian kasih thermal paste lagi, kemudian pasang lagi, ya kan pendingin prosesornya terus udah ya. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir di sini juga opsional. Di sini itu update BIOS. Nah, update BIOS ini biasanya kebanyakan orang nggak mau ya karena BIOS itu terdapat di MOBO atau di motherboard. Nah, kalau kalian update BIOS, itu kalian pikir-pikir dulu. Karena risikonya itu banyak banget ya, apalagi sampai nggak bisa booting ke Windows. Nah, jadi untuk update BIOS ini sebenarnya banyak banget. Kalian bisa cari di internet ya. Contoh misalnya gua di sini update BIOS ya. Nah, jadi seperti ini kalian bisa cari nih BIOS kalian atau Mobo kalian. Misalkan di sini gua pakainya Lenovo misalkan. Nah, jadi kalian bisa cari nih tuh. Kalian bisa install ya kan install apa namanya? BIOS terbaru kalian. Nah, jadi seperti ini ya kan. Nah, kalau misalkan Lenovo nih ada situsnya sendiri ya atau misalkan kalian memakai HP ya kan. Nah, kalian juga bisa nih tuh. Di sini ada situsnya sendiri atau websitenya. Nah, tapi perlu diingat ketika kalian update Windows, kalian pikir-pikir dulu ya. Takutnya ketika kalian install nih, proses installnya, takutnya nanti ini ya macet ya kan, macet di tengah, ngestak. Nah, kemudian akhirnya error. Kemudian kalian nggak bisa balik lagi. Nah, takutnya itu. Makanya untuk update BIOS ini jarang banget gua temuin ya. Karena lagi-lagi BIOS itu ini ya ada keterkaitan dengan motherboard. Jadi motherboard itu penting banget. Tanpa motherboard kita nggak bisa ini ya menggunakan atau istilahnya merakit PC atau laptop ya. Jadi kalau kalian nggak pakai Mobo nggak bakal bisa ya jalanin PC ya. Laptop pun juga sama ya karena laptop tuh ada motherboardnya juga ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara merawat PC dan laptop ya. Nah, sebenarnya untuk cara yang pertama sampai 4 ini sebenarnya kita bisa lakukan ya. Jadi yang pertama itu selalu membersihkan semua file sampah, kemudian yang kedua selalu mengaktifkan dan menjalankan antivirus, kemudian ketiga membersihkan PC dan laptop dari debu atau kotoran, kemudian yang keempat install ulang atau reset Windows. Nah, itu sebenarnya bisa ya, bisa kita lakukan dan pastinya itu gampang-gampang susah. Nah, kemudian nomor kelima dan yang keenam ini
Itu caranya optional, jadi kalau kalian mau nggak apa-apa kalian lakukan, tapi kalau kalian masih pemula mending jangan, karena takutnya risikonya ini ya terlalu berat ya bagi pemula biasanya. Nah, apalagi kalau gua nggak mau ya. Jadi gua pakai versi yang adanya aja gitu loh kalau untuk kios ya. Nah, untuk thermal paste juga sama ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara merawat PC Dato sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih pada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!